Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Dadu Tibur Channel. Oke teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga saya selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat yang lagi sakit, saya doakan semoga kalian cepat diangkat penyakitnya sehingga kalian bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Buat adik-adik casis yang ingin menjadi seorang prajurit TNI di tahun ini, gimana? Sudah latihan? Sudah cek kesehatan? Sudah dicek giginya? Jangan lupa dicek ya. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan satu informasi penting lagi seputar dunia TNI, khususnya seputar pendaftaran TNI ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi banyak yang bertanya tentang kesehatan, khususnya tentang kesehatan gigi teman-teman. Ada yang bertanya, Bang, apakah gigi saya pakai behel itu bisa daftar TNI? Apakah gigi saya berlubang bisa daftar TNI? Apakah gigi saya sudah ada beberapa yang dicabut bisa daftar TNI? Jawabannya bisa. Daftar TNI bisa ya. Tapi untuk lulus apakah bisa? Ada tapinya. Tapi kamu simak dulu penjelasan saya yang satu ini ya, biar nggak gagal fokus. Oke. Sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, hidupkan loncengnya biar kalian bisa mendapatkan informasi update terkini ketika video saya tayang ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di share videonya sebanyak-banyaknya ke sesama rekan casis biar sama-sama mengetahui ya teman-teman. Yuk sekarang kita bedah. Baik, jadi menarik untuk dibahas. Jadi ketika kita akan mengikuti seleksi calon TNI, itu pastinya kita akan melewati beberapa proses atau beberapa persyaratan atau tes yang harus kita hadapi di depan nanti. Salah satunya tentang kesehatan. Kesehatan itu sangat banyak, ada kesehatan mata, kesehatan fisik kita, badan kita, baik itu dari penyakit dalam maupun penyakit-penyakit yang bisa kita lihat di luar. Mungkin kaki kita apakah X atau O teman-teman, seperti itu. Tangan kita apakah tremor. Dan yang lebih spesifik bakal saya bahas di sini adalah tentang kesehatan gigi teman-teman. Nantinya dalam pemeriksaan tes kesehatan, gigi tidak luput dari pemeriksaan, dan gigi itu pasti bakal diperiksa teman-teman. Akan diperiksa dengan ketat dari depan sampai ke bagian-bagian dalam sini ya, yang tidak terlihat teman-teman. Itu nanti semuanya akan diperiksa sama dokter, apakah gigi kalian dinyatakan bagus atau gigi kalian dinyatakan banyak lubangnya, banyak karang giginya, atau bahkan gigi kalian ada yang sudah ompong beberapa teman-teman. Dan apakah masih bisa ada kesempatan untuk lulus? Baik, jadi kriteria gigi yang diperhatikan dalam seleksi TNI. Jadi satu, ada gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu tidak boleh berlubang besar atau dalam kondisi infeksi atau nyeri ya teman-teman. Kemudian ada gigi ompong, tidak boleh ada gigi yang hilang atau gompel, terutama gigi depan. Nah, gigi depan ini teman-teman tidak boleh ompong ya. Nah, kalau gigi yang di belakang bagaimana Bang? Nah, yang di sini, nah itu tetap bisa, asalkan tidak berurutan teman-teman. Jadi misal nih di sini ompong, terus di sampingnya ompong juga, di sampingnya ompong juga, itu tidak boleh teman-teman. Tapi kalau yang di atas kanan satu ompong, terus di bawah kiri satu ompong, di bawah kanan satu ompong, itu masih dinyatakan bisa teman-teman. Yang penting jangan berurutan, dan gigi depan atau apalagi gigi taring itu tidak boleh ompong ya teman-teman. Jadi untuk yang ompong 1, ompong 2, kalau di belakang sini itu masih aman teman-teman. Begitu juga dengan gigi yang berlubang, itu masih aman ya. Tapi jangan banyak juga ya, kalau cuma 1 atau 2 itu masih oke teman-teman. Kemudian ini ada yang gigi tambalan teman-teman, atau ditambal giginya kalau sudah berlubang. Nah, tambalan gigi atau komposit atau bahan sewarna gigi itu diperbolehkan, asalkan rapi dan tidak memakai tambahan logam yang mencolok teman-teman. Jadi kalau gigi kalian lubang terus ditambal ketika diperiksa sama dokter itu, nah itu masih tidak masalah ya teman-teman, tapi masih dalam batas wajar ya. Kalau cuma 1, 2 atau paling banyak 3 itu masih oke lah. Tapi kalau rata-rata bolongnya hampir 10 lah, itu sudah nggak masuk di akal teman-teman. Itu kalian bisa sangat mengurangi nilai atau poin kalian di tes kesehatan, khususnya di gigi teman-teman. Ini ada posisi gigi. Nah, tidak boleh berjejal, tumpang tinggi, tonggos, atau renggang parah. Nah, jadi
Gigi kalian itu tidak boleh tumpang tindih ya. Jadi di depan ada gigi, di belakang juga ada gigi. Terus giginya mohon maaf kayak tonggos maju ke depan gitu ya. Kalau terlalu parah itu nggak bisa teman-teman. Terus kemudian renggang parah. Jadi renggang parah tuh gigi kalian tuh utuh, cuma renggang-renggang jaraknya ya, kayak ada spasinya gitu teman-teman. Nah, kalau kita kan rata-rata rata, tapi kalau ada yang renggangnya terlalu parah, terlalu kelihatan mencolok banget, itu kan tidak bagus teman-teman. Jadi bisa tidak lulus teman-teman, atau tidak boleh malah ya teman-teman. Kemudian ada kebersihan. Nah, jadi gigi kalian itu harus bebas dari yang namanya karang gigi yang menebal teman-teman. Apalagi karang giginya tuh sampai tebal banget, kelihatan banget ya. Kita kalau ngomong aja malu dengan orang ya. Apalagi kalau kita mau seleksi diperiksa sama dokter ya, pasti ketahuan banget teman-teman. Jadi kalau kalian yang punya merasa nih, kalian kan bisa ngaca sendiri, bisa lihat gigi kalian yang punya karang giginya sudah terlalu banyak, sudah tebal, segera dibersihkan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sebelum tes usahakan sudah karang giginya sudah hilang atau gigi kalian sudah bersih teman-teman. Nah, jadi itu dia tadi ya teman-teman. Jadi di sini tuh tingkat keparahan itu mulai dari yang kecil, yaitu lubang kecil. Jika masih ringan dan tidak nyeri, biasanya masih ditoleransi. Namun sangat disarankan untuk segera ditambal agar terlihat rapi. Jadi kalau gigi kalian dirasa lubang nih, kalian periksa ke dokter, ada yang lubang 2 atau 3 biji, minimal 3 hari sebelum tes tuh kalian sudah ditambal ya teman-teman, atau mungkin seminggu sebelum tes sudah ditambal. Jadi ketika nanti kalian mau periksa gigi itu sudah kelihatan rapi teman-teman, tidak ada yang berlubang lagi. Kemudian lubang sedang atau parah, lubang yang besar menyebabkan nyeri atau infeksi gusi hampir dipastikan akan menggugar peserta. Teman, terus ada yang bertanya, bang, kalau gigi saya sudah dicopot 3 nih bang, sudah hilang 3 gimana? Nah, ini mungkin tips teman-teman ya. Jadi untuk mencapai nilai yang sempurna ya, kita harus mencuri yang baik ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa mencuri dengan cara kita ke dokter gigi, terus mungkin bisa dipasang gigi palsu ya. Kita konsultasi ke dokter, tanya sama dokter apakah bisa dipasang gigi palsu di gigi kalian yang sudah dicabut teman-teman. Apabila bisa, nah alangkah bagusnya dipasang ya teman-teman. Jadi ketika kalian nanti diperiksa gigi kalian dalam keadaan utuh dan bagus teman-teman, sehingga bisa menambah nilai lebih teman-teman. Jadi tidak mengurangi nilai ya. Kalau giginya ompong 3 kan otomatis dipertanyakan juga ya, walaupun masih bisa teman-teman. Intinya nggak berjejer ya, nggak berderet teman-teman. Jadi kan masih ditanyakan tuh, pasti ada nilai kurangnya teman-teman. Tapi kalau gigi kalian utuh semua kan itu pasti nilai plus teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada syarat tambahan yang tadi sudah mungkin saya bahas ya, lupa. Itu tidak boleh memakai kawat behel teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman mendaftar yang pakai behel itu tidak bisa teman-teman. Jadi kalau memang kalian sudah tahu bahwa kondisi gigi kalian itu mohon maaf kurang bagus, kurang rapi, perlu perawatan ekstra seperti harus menggunakan behel biar gigi kalian yang renggang-renggang bisa jadi rapat, atau yang misalnya maju bisa mundur biar rapi teman-teman, biar seperti gigi normal seperti lainnya. Nah, itu kalian harus pasang dari jauh-jauh hari, mungkin dari SMA kelas 2 gitu teman-teman, karena setahu saya kalau masang behel itu lama ya teman-teman, maksudnya prosesnya lama ya, bisa setahunan ya teman-teman harus pakai behel teman-teman. Jadi itu memakan banyak waktu yang lama. Jadi apabila kalian memang niat daftar TNI, kalau tahu gigi kalian bermasalah, kalian harus segera konsul. Kalau memang harus pakai behel ya pakai behel dari kelas 2 atau kelas 3 SMA teman-teman. Jadi ketika sudah tamat mau daftar itu bisa dilepas teman-teman, sehingga bisa kalian bisa mendaftar menjadi seorang TNI teman-teman, tidak jatuh di kesehatan gara-gara gigi kalian di behel teman-teman. Baik, jadi buat yang nanya terus bagaimana bang biar kita lulus di kesehatan di tes gigi ya teman-teman, ya itu tadi yang saya bilang caranya, yaitu kalau kalian memang tahu gigi kalian ada yang berlubang, segera ditambal teman-teman. Jadi usahakan sebelum tes itu ya paling telat 3 hari sebelum tes itu kalian sudah ditambal giginya teman-teman. Terus kemudian jika ada yang karang gigi teman-teman, ada menumpuk karang giginya, gimana caranya? Ya sama, kalian pergi dan konsul ke dokter, dan usahakan kalian bersihkan karang gigi sebelum melaksanakan tes ya teman-teman. Minimal 6 bulan sekali lah, itu kalian harus rutin membersihkan karang gigi ya. Jadi kalau kalian sudah tahu ada karang gigi, kalian mau ikut tes nih, tesnya lagi 3 hari nih, mau tes kesehatan, ya sudah kalian
hari ini datang ke dokter gigi, bikin janjian dan bersihkan gigi kalian ya teman-teman, biar tidak ada pengurangan nilai nanti teman-teman, karena dianggap gigi kalian kotor, kalian kurang merawat diri teman-teman, jadi bisa mengurangi nilai. Nah, jadi jika ada yang bertanya apakah gigi berlubang dan ompong bisa daftar TNI, jawabannya bisa. Apakah bisa lulus? Jawabannya bisa, tapi dengan catatan yang tadi saya bilang ya, kalau giginya ompong tidak lebih dari 4 mungkin teman-teman, terus tidak boleh ompongnya itu sejajar nih, kayak gini nih, 3 gini, nah sejajar nih gigi kalian, nah itu tidak boleh teman-teman. Terus kalau gigi taring itu tidak boleh ompong, intinya gigi yang di depan sini, yang besar-besar ini, itu tidak boleh ompong teman-teman. Kalau di belakang sini masih bisa, dan tidak boleh sejajar atau berderet ya teman-teman, jadi 3 deret ompong itu tidak boleh teman-teman. Tapi kalau di sini satu, di sini satu, di sini satu, masih diperbolehkan teman-teman. Terus gigi berlubang bisa, dengan catatannya itu tidak boleh lebih dari 3 teman-teman. Solusinya gimana? Ya ditambal teman-teman. Terus kalau gigi kalian ompong, mungkin kalau bisa ganti gigi palsu silahkan diganti teman-teman, biar aman teman-teman. Itulah pengorbanan ya teman-teman, harus bayar ke dokter. Pasang gigi itu mahal ya teman-teman, jadi kalian bersyukur apabila yang giginya masih utuh, masih sempurna, dirawat baik-baik ya teman-teman. Jangan sampai ada karang gigi, jangan sampai ada yang berlubang, dan jangan sampai ada yang ompong teman-teman. Bersyukurlah kita ketika masih memiliki gigi yang dinyatakan sehat teman-teman. Baik, itu dia teman-teman, tadi beberapa pencerahan tentang tes kesehatan khususnya tentang gigi. Semoga video ini bisa menambah wawasan, bisa membantu kalian mencari informasi tentang seputar tes khususnya tentang gigi. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah informasi dalam penyampaian saya. Dan sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Serdadu Timur pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.